Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Azza wa Jalla dulu sebelum kita membahas sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, berjumpa kembali dengan Perisai Islam Channel dan bersama Penatua Triun Slayer di mana kita di sini tidak akan masuk ke kandang Tritung menghujat tapi kita akan membahas tokoh-tokoh dan karakter mereka dari luar, dari sini gitu. Mengenai mental victimnya mereka dan juga mewekan-mewekan mereka, rintihan-rintihan mereka ketika bonyok setelah menghujat Islam gitu. Kok bisa bonyok? Iya, bonyok karena dikonter-konterin terus sama Triun Slayer gitu dan konternya pun nyelekit-nyelekit gitu loh. Nah, apa yang kita bahas sekarang? Yang kita bahas sekarang adalah rintihan, tangisan mereka, mewekan mereka, delusi mereka tentang sebuah gereja di Cilegon yang tidak bisa dibangun gitu. Nah, kita lihat beritanya kayak gimana dari versi mereka. Oke, kita share screen terlebih dahulu. Share screen yang kukasihi, keluarlah. Abri. Nah, ini ya. Pertama ada si Warane, baru live 2 jam yang lalu. Nah, ini. Tidak berhakkah Kristen Cilegon punya rumah ibadah? Nah, kita lihat. Kita dengarkan. Saja teman-teman berada, jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan teman-teman, jika sudah di penghujung malam hari ini ya, kita bisa bertemu dalam tayangan kita untuk membahas satu topik yang cukup menarik ya, terkait dengan adanya pelarangan pembangunan gereja di kota Cilegon teman-teman ya. Siapa yang melarang? Kenapa Cilegon ini dilarang ya teman-teman ya? Nah, kita akan membahas ini dan mudah-mudahan tayangan kita ini bisa memberikan manfaat kepada kita ya. Sebenarnya tayangan ini sudah tadi pagi ingin kita sampaikan atau tadi siang, sehubung karena adanya kendala ya, saya juga sulit mengatur waktu sehingga saya merubah untuk ditayangkan pada malam hari ini sehingga ada waktu yang cukup buat kita untuk bisa membahas terkait dengan topik ini ya. Tetapi puji Tuhan, kawan-kawan saya tadi juga sudah banyak membahas seperti ini, tetapi saya akan membahas dari perspektif yang agak berbeda ya dengan teman-teman saya yang sudah live tadi ya. Nah teman-teman, ada undangan atau surat yang beredar, apakah ini benar atau tidak, tetapi di situ ada diberikan alamat nomor nomor HP di situ ya. Artinya ada penanggung jawabnya. Kemudian ini untuk mengundang masyarakat di Kota Cirebon untuk bersama melakukan sebuah aksi damai ya. Ini kebiasaan dari umat RT 6 ini. Ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu, mereka selalu berupaya untuk bisa bersama-sama ya dengan kelompoknya, dan mereka akan mengunjuk perasaan mereka, makanya disebut unjuk rasa secara berkelompok ini untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan teman-teman ya, dalam sebuah demo ya, dengan tajuk aksi damai. Nah teman-teman, kita tahu di Cilegon saat ini ada informasi bahwa Cilegon ini merupakan kota yang tidak memiliki satu gereja pun. Tetapi benarkah demikian? Kita nanti bisa saksikan di sini ya. Dan yang kedua, kita tahu Cilegon ini adalah salah satu dari 3 kota intoleran terbesar di Indonesia. Dia masuk 3 besar sebagai kota intoleran. Ya, kenapa demikian? Coba kita nanti melihat latar belakang sosiologi masyarakat di sana juga. Ya. Nah, kita coba mari kita membahas teman-teman. Oke, kita mulai membahas teman-teman. Nah, ini ada surat yang beredar merupakan aksi damai ditujukan kepada masyarakat ya untuk Kota Cilegon jam 1 siang pada hari Senin nanti. Mereka akan mengadakan aksi damai di depan gedung DPRD di Kota Cilegon ya. Mereka menargetkan masa yang terkumpul antara 2.000-an sampai 10.000 orang. Ya, saya rasa ini juga tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan jumlah
penduduk di Cirebon sendiri ada 420-an orang. Jadi 10.000 itu baru termasuk kurang dari 1% ya. Kurang lebih kalau 1% itu sekitar 4.000 ya, berarti 10.000 itu sekitar 2,5% dari masyarakat di kota Cilegon ya. Jadi targetnya mereka tidak terlalu banyak ya, tetapi mungkin bisa jadi lebih banyak dari itu karena 2,5% itu terlalu bisa dikatakan sedikit ya. Oke. Nah, apa yang mereka ingin lakukan pada saat aksi ini teman-teman? Mari kita coba bahas. Nah, saya coba meminta masukan dari teman-teman saya, kira-kira apa pendapat mereka ketika ada pelarangan gereja di sana ya, untuk mendirikan sebuah gereja. Ini jawaban dari teman-teman saya coba posting perbesar. Dari Talenta 5, saya memilih untuk saya tampilkan pertama, karena komentarnya cukup mewakili dari apa yang ingin kita sampaikan. Beliau mengatakan, walau mereka ini mayoritas, tapi sangat ketakutan teman-teman. Apa yang mereka takutkan orang-orang mayoritas ini? Pertumbuhan gereja yang luar biasa. Mereka hanya merasa kuat bila main keroyokan, tapi tidak berdaya saat sendirian. Ya, namun lihatlah padi sudah pada menguning. Ya, bertak ya Korintus layang panjang. Kita berikutnya lanjut ke siapa namanya? Ini Pavel. Lihat, bangsat asik. Bangsat, Yesusnya kemana? Yesusnya kemana? Nah, kita lihat dengerin dari sini ya. Nanti kita langsung rangkap dua. Aksi damai, Ngebahasnya. tolak keberadaan dan perizinan pembangunan gereja di kota Cilegon. Jadwal aksi hari Senin 25 April 2022. Waktu pukul 13.00 sampai dengan selesai. Tempat depan gedung DPRD dan Pemkot Cilegon. Target massa 2.000 sampai 10.000. Titik kumpul Masjid Agung Cilegon, Bada. Zuhur konvoi menuju landmark Simpang 3 Cilegon. Masjid Al-Hadid Kota Cilegon. Ketua Presidium Masyarakat Banten Bersatu MBB. Ini ya, Rohmatullah Romeo. Ya, ini ya, undangan umum. Wah, ini luar biasa ya. Katanya aksi damai, tapi justru melakukan penolakan ya perizinan pembangunan gereja di kota Cilegon. Kenapa sih pembangunan rumah ibadah itu harus ya seperti ini? Pembangunan gereja harus seperti ini. Ini terjadi hampir setiap minggu. Minggu lalu saya yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya sekarang di Cilegon lagi. Wah, ini mah luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut informasi lebih jauh dari video ini Sobat Waras, saya terus ya mohon dukungan dari Sobat Waras untuk pembangunan rumah ibadah ya. Ini kita sudah membeli sertifikat tanah ini ya. Maaf saya harus coret provinsinya, kabupatennya. Ini tanahnya sudah dibeli seharga 25 juta. Ya Sobat Waras, bantu terus, dukung terus pelayanan kami di pedesaan ya untuk pembangunan rumah ibadah selanjutnya. Dan bagi Sobat Waras yang tergerak hatinya bisa langsung menabur di BRI 52.01045736532 lewat Yayasan Kristotes Agafes. Setiap taburan saudara akan saya pertanggungjawabkan di channel ini, dan biarlah Tuhan Yesus yang balas berkat tentunya. Oke Sobat Waras, dan saya tunjukkan dulu ya beberapa foto hari ini. Kami sudah ya,
Ini ya kegiatan tadi, sorry harus gambarnya. Ini ya di lokasi pembangunan rumah ibadah, kami sudah melakukan aksi untuk ya sensor pohon atau batang kayu yang menghalangi pembangunan rumah ibadah ini. Ya ini ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ya ini tepatnya di depan tanah yang ingin membangun rumah ibadah ya. Bantu terus dukung Sobat Waras untuk pembangunan selanjutnya. Semoga dapat terselesaikan. Ya, di mana-mana memang terjadi usaha-usaha dari para iblis untuk menghentikan pembangunan rumah ibadah. Jadi kita terus berjuang ya, semoga rumah ibadah tidak lagi mendapatkan penolakan ya dari orang-orang yang memang hatinya berhati iblis. Oke, kita lihat ya informasinya. Ya, iblis itu dia cuma nengok ke kiri tok gitu, ke kanan enggak tahu lehernya kebatak kali. Ini gini, ya aku jawab dulu. Ini kalau misalnya kita googling ikhwah, penolakan pembangunan masjid Indonesia ya. Dar. Ada banyak. Tuh. 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 Tuh, Perda Manokwari Kota Injil. Demo menolak pembangunan. Tuh. Sampai mesti masuk PKS. Rencana pembangunan masjid di komplek perumahan Taman Villa Meria menuai polemik karena adanya penolakan sebagian warga non-muslim. Jedar! Baru tahun kemarin kejadian. Gitu. Kenapa bisa begini coba? Karena Tri itu nggak mikir gitu loh. Lu berkaca dulu. Kalau misalnya di tempat-tempat lu ada mayoritas dan itu orang-orangnya misalnya taat beragama, tentunya nggak suka kalau misalnya ada tiba-tiba sekonyong-konyong dari agama lain narok rumah ibadahnya di situ. Padahal tidak dominan di sana gitu. Kan ini lucu. Kan sering terjadi ya gereja-gereja kayak gitu. Ada gereja di sini cuma orang-orang yang ibadahnya bukan dari daerah situ, gitu kan? Sering terjadi kan kayak begitu? Ya enggak? Iyalah, gitu. Jadi jangan takia Korintus mulu. Kenapa bisa begitu? Ya karena ada perasaan risih gitu. Muslim mengerti itu. Gitu. Itulah kenapa ada warga tolak pembangunan Masjid At-Tabayun Meria karena banyaknya non Muslim di sana. Gitu. Sama terjadi di Cilegon. Bahkan Cilegon itu ikhwah ini malah lebih kuat lagi daripada yang penolakan Masjid Meria. Nah kita lihat ya dari saudara Kristianinya sendiri. Nah kita lihat. Abre. Nah ini. Neralit staf instansi pemerintah 2016 sampai sekarang. Ini posting tahun 2021. Saya pernah tinggal 2 tahun di kota Cilegon karena saya berkuliah di sana. Saya akan menjawab dengan memberikan beberapa fakta dari beberapa sumber dan pengalaman pribadi. Masyarakat ormas merasa resah dengan adanya gereja. Saya tidak setuju jika ada rumah ibadah Kristen di kota Cilegon karena tidak akan menimbulkan kedamaian di Cilegon yang ada konflik terus yang terjadi. Sama seperti pembangunan masjid di Komplek Meruya yang banyaknya non-muslim. Gitu. Nah yang ini yang ngomong Ketua Majelis Ulama Indonesia lagi. Dikatakan oleh salah satu tokoh agama bahwa ada wasiat para ulama Banten, khususnya ulama Cilegon sejak dulu yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Barat kala itu yang berisikan larangan adanya gereja di Cilegon, hanya dibolehkan di Serang saja. Saya mencari SK tersebut belum ketemu seperti sudah cukup lama gitu. Nah, umat Kristiani di Cilegon tiap hari Minggu akan beribadah ke Serang menempuh waktu 30 sampai 60 menit tergantung jarak, moda transportasi dan asal di blablabla. PT Krakatau Steel memberikan fasilitas peminjaman bus tiap minggu pagi bagi umat Kristiani di Cilegon untuk diantar ke Serang. Lihat, kurang baik apa coba? Hah? Kurang baik apa coba? Jujur, nah ini jujur ya, orang Kristennya ya. Sebagai salah satu umat Kristiani, saya menanggapi hal ini biasa saja. Kalian kok nggak biasa-biasa gitu? Apa nyari konten ya? Iya, buat makan. Buat makan, sama buat biayain Vergudo kuliah, iya. Gitu loh. Jadi ini umat Kristiani aja biasa aja. Karena apa? Menghormati, bertoleransi dengan apa yang dikatakan oleh wasiat ulama Banten terdahulu gitu. Lah kalian kok nggak bisa menghormati hal tersebut, ngajak rusuh, gimana gitu?
Ini aja pembangunan Masjid At-Tabayun Merah ditolak jadi kok. Jadi nggak ya? Coba kita lihat. Ini juga sama dipersulit lah karena memang mayoritasnya non muslim ya. Seperti yang kita baca tadi. Gitu loh. Nah, jadi ada orang-orang kekristenan yang mengerti dan bertoleransi. Kok kalian nggak bertoleransi? Kok maksa gitu? Ntar kalau misalnya kita taruh di apa yang tempat titik-titik terpadat kekristenan, kita taruh masjid di sana, ngamuk nggak kalian? Ngamuk lah pasti gitu. Jadi jangan takia Korintus Pavel, jangan takia Korintus Warane gitu loh. Ini kebenaran yang ada nih. Thank you. Sista Neralit kita buka ya. Ini seorang mahasiswa dia bilang ya. Coba kita. Ini ya Sista Neralit. Thank you untuk tanggapannya dan juga kesaksiannya terhadap kasus ini gitu. Dan terima kasih sudah bertoleransi dengan apa yang diwasiatkan oleh ulama-ulama Banten gitu. Semoga apa yang kau lakukan menjadi percontohan bagi para terhitung penghujat di luar sana. Nah, gitu ikhwah. Jadi ini era kebenaran, zaman digital gitu. Apa yang terjadi kepada gereja terjadi juga kepada masjid gitu loh ya. Jadi jangan takia Korintus. Inilah kenapa kita nyambung lagi ke konten yang sebelumnya ikhwah. Mereka monolog supaya mereka selamat gitu dari konteran-konteran fakta dari Penatua Triun Slayer. Kalau ketemu dalam dialog habis runtuh semua itu takia Korintusnya. Jadi selamat datang di kebenaran. Saling menghargai aja. Kalau misalnya ada yang nggak setuju ya jangan dipaksa gitu loh. Baik untuk masjid di Taman Serwaya sana dan juga gereja di Cilegon sini. Gitu ya. Oke deh kalau begitu ikhwah. Aku pamit dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.